Susu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Scary Movie. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Sleeping Dictionary. Film ini adalah sebuah film drama romantis yang dirilis pada tahun 2003 dan disutradarai oleh Guy Jenkins. Film ini bercerita tentang seorang pemuda Inggris yang bernama John Truscott yang dikirim ke pedalaman kota Sarawak untuk meneruskan mimpi ayahnya menjadi misionaris bagi suku Dayak Iban. Di sana dia bertemu dengan Henry, seorang warga Inggris juga yang telah lama tinggal di daerah tersebut. Di sana Henry punya kekuasaan yang cukup besar. Henry memberikan John tempat tinggal dan seorang sleeping dictionary yang artinya kamus tidur. Selain mengajarkan bahasa Dayak Iban, mereka juga diperbolehkan untuk tidur dengan orang yang tinggal dengannya. Oke teman-teman, daripada berlama-lama langsung saja kita memasuki ke rangkuman alur filmnya. Sebelum menonton, saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang baru saja turun dari kapal. Dalam film ini berlatar ketika Inggris kala itu masih menjadi koloni di Sarawak. Pria ini bernama John Truscott. Diketahui John baru saja menyelesaikan kuliahnya di Inggris dan kini ia berniat belajar budaya pedalaman Malaysia yang dikenal dengan nama Iban. Tak lama kemudian datanglah seorang pria dari pedalaman Iban yang akan menjemputnya. Pria ini bernama Belansai yang merupakan anak dari kepala adat di sana. Kemudian dia membawa John untuk bertemu dengan Henry yang merupakan gubernur di wilayah itu, dan Henry mengajak John menuju rumah sementaranya atau rumah dinasnya. What did he do? He's gone on parole. He's the best cook in Sarawak. Strictly speaking, he's still... Diketahui John mengambil keputusan ini karena ingin melanjutkan rencana ayahnya untuk memberikan pendidikan kepada warga masyarakat Iban. Lalu Henry memberitahu bahwa John mendapat undangan untuk datang ke rumah Betang guna menghadiri pesta Gawai Kanyalong atau pesta untuk menghormati dewa perang masyarakat di sana. Lalu tibalah John di rumah Betang bersama dengan Belansai. Di sana John pun diperkenalkan dengan ayahnya Belansai yang bernama Melaka, yang sekaligus juga pemimpin di sana. John pun disambut dengan tradisi minum arak beras. John pada awalnya menolak. Lalu Belansai pun memberitahu John jika menolak meminumnya itu sama dengan sebuah penghinaan. Akhirnya John pun meminumnya. Kemudian setelah itu pandangan John terpaku kepada seorang gadis pengantar minuman arak yang bernama Selima. Namun hal tersebut tak berlangsung lama karena acara pun terus berlanjut hingga malam hari. Di sana John pun diperkenalkan sebuah tarian yang merupakan tarian kuno masyarakat Iban dan Selima adalah salah satu penarinya. Kemudian Selima memasangkan sebuah kalung kepada John dan itu tandanya John juga harus menampilkan bakatnya. Dia pun membacakan sedikit puisi hasil karangannya dan mengajari Belansai untuk berdansa. Setelah itu, seseorang datang dan membisikkan sesuatu kepada Belansai. Tak lama kemudian acara pun berakhir. John pulang dalam keadaan mabuk pada malam itu. Dalam keadaan mabuk, John melihat sekelompok pria masuk ke dalam rumah Betang. Mereka membawa sepotong kelapa. Seorang pemuda yang tinggal
di rumah betang lainnya. Menurut adat di sana, mereka menyebutnya dengan istilah ngayau, yang artinya berburu kelapa untuk menunjukkan ketangguhan lelaki. Di keesokan harinya datanglah Selima bersama Melaka menghampiri John dengan tujuan untuk memperkenalkan John dengan Selima, yang mana Selima ini akan menjadi sleeping dictionary-nya. Nantinya John akan belajar bahasa Iban langsung dari Selima, dan mereka juga akan tinggal di rumah yang sama agar bisa belajar kapanpun. We expect you to know the language within 6 months. I sleep with you. Don't forget. My mother was also sleeping dictionary. That's my Lima's once known around here as a sleeping dictionary. It's the only reason I speak Portuguese. There's nothing like bed for learning a language. Namun John menolaknya karena menurutnya itu bertentangan dengan keyakinannya. Akan tetapi karena didesak terus oleh mereka, John pun menyetujui hal itu. Namun dengan syarat Selima hanya sebatas mengajarinya saja, tak lebih dari itu. Man, it's worked for centuries. There's no reason why you should be different. No, I'm sorry, no. No. Fine. Maybe she can stay as Adegan berpindah diperlihatkan wanita parubaya yang sedang bermain dengan anak-anak dari suku Iban. Wanita itu bernama Eji. Dia merupakan istrinya Henry. Dan saat John menemui Eji, ia menyarankan kepada John untuk segera bercocok tanam dengan Selima. Karena jika tidak, orang-orang akan mengira ada yang salah dengan otongnya si John. Sleeping dictionary shaping up all right. Anything about all that. Trust not. Us women don't say bed will be a balance. There's something wrong with it. Malam pun telah tiba. John dan Selima belajar bahasa Iban sebelum tidur. Dengan rada sedikit canggung, mereka mengobrol satu sama lain. Mereka terus mengobrol dengan rasa tersipu malu. Dan sepertinya di antara mereka berdua sudah mulai timbul perasaan suka satu dengan lainnya. close as I promise. I've never met anyone even a little like. Your dance is not the dance of an Englishman. Di keesokan malamnya, John terlihat sedang belajar dengan Selima. Dan kali ini ia belajar mengenal anggota tubuh dalam bahasa Iban. Sedikit demi sedikit, jemari John yang nakal mulai meraba-raba. Mereka pun mulai perkembangbiakan malam itu juga. Dan terus berlanjut hingga usai belajar privat bahasa. Begitu seterusnya. Setiap habis belajar privat bahasa, langsung bercocok tanam. Neck. Lips. No. Mulu. Breast. Cerita kemudian berlanjut ketika John menghadiri makan malam bersama keluarga Henry. Di sana dia bertemu dengan Cecilia. Dia adalah putri dari Henry yang baru saja lulus dari Fakultas Antropologi. Pada saat pulang, John melihat rumahnya sudah berhiaskan berbagai pernak-pernik. Dan Selima datang menyambut kedatangan John sambil mengenakan pakaian adat Iban. Dan mereka pun melanjutkan perkembangbiakan selanjutnya. Pada keesokan harinya ketika di rumah betang, terlihat Cecilia yang sedang mengabadikan momen kebersamaan dengan John. Lalu mereka melihat tradisi tarik tambang yang dimainkan oleh para remaja di sana. Sementara di sisi lain, ternyata Selima melihat kedekatan mereka. Dia pun merasa cemburu dan berkata, Sundal. yang artinya ganjen. Tak lama kemudian ada sesuatu di tepi sungai, yaitu dua orang yang berasal dari pedalaman Jakarta dalam kondisi yang sangat lemas. Ketika mereka mencoba membantunya, sangat disayangkan yang terjadi kondisinya semakin memburuk dan tak lama kemudian mereka berdua harus tewas. Henry mendapat informasi ternyata masih banyak orang yang sakit seperti itu
dan layaknya terkena virus. Ketika John menawarkan untuk berkunjung dan melihat keadaan penduduk Jakarta, Henry dengan tegas melarangnya karena tradisi ngayau mereka masih sangat kental dan malah akan membahayakan penduduk Iban. Tak lama kemudian Eji tiba-tiba datang menemui John. Maksud kedatangannya ingin menjodohkannya dengan Cecilia agar tujuan menyekolahkan anak pedalaman semakin mudah dan akan dibantu sepenuhnya oleh Henry, suaminya. Namun John hanya terdiam mendengarnya. Di keesokan harinya, John, Selima, dan Belansai pergi ke pedalaman Jakarta. Mereka sebenarnya sangat sulit ditemukan, dan konon kabarnya mereka mempunyai keahlian dapat menyatu dengan alam liar, dan cara bertahan hidupnya pun bisa lebih liar dari alamnya. Namun karena pengalaman bermain Belansai yang sudah sangat jauh, mereka pun tiba di pedalaman Jakarta. Namun pemandangan di sana sangatlah memprihatinkan karena cukup banyak orang-orang Jakarta yang terjangkit virus aneh ini. Ketika mereka sedang memeriksa, terdengar suara tembakan yang sangat kencang. Dengan refleks, Belansai pun menyelamatkan John. Rupanya ada seseorang yang mencoba untuk membidiknya. Setelahnya John dan Belansai pun mencari tahu. Nah, ternyata di dekat pemukiman penduduk Jakarta terdapat pertambangan perak ilegal yang ditambang oleh pendatang baru. Ketika kembali ke pemukiman, John dan Belansai merasa heran karena sudah tak ada orang di sana. Yang tersisa hanya Selima yang mengaku sedang sakit. Tak lama kemudian penduduk Jakarta beramai-ramai datang sambil menakut-nakuti mereka dengan bambu runcing. Penduduk di sana berasumsi bahwa kedatangan John hanya akan membawa penyakit di wilayah mereka. Selima akhirnya menjelaskan bahwa John bukanlah bagian dari mereka, melainkan dia adalah dewa yang akan membantu menyembuhkan mereka. Desa penduduk Jakarta pun percaya dengan perkataan Selima. Lalu John berkata, penambang ilegal itu meracuni padi yang mereka barter dengan hasil tambangnya, dan mereka berniat untuk menguasai wilayah Jakarta. Mendengar pernyataan itu, mereka semua beramai-ramai pergi ke pertambangan itu, lalu mulai menghabisi satu persatu dari mereka yang telah berniat jahat. Setelah beberapa saat, Selima pun mulai kembali pulih setelah diberikan ramuan oleh John. Kemudian di sana John mengungkapkan perasaannya kepada Selima. Selima berkata bahwa sebaiknya mereka pindah ke Borneo, Belanda atau Indonesia bagian Kalimantan, karena Selima tahu hubungan mereka akan banyak yang menentangnya. Dan sebelum pulang ke Iban, mereka diberi persembahan gelang oleh masyarakat Jakarta sebagai ungkapan terima kasih. Ketika di rumah Betang, Selima mengatakan yang sejujurnya tentang perasaannya dengan John kepada Melaka. Namun Melaka menentangnya karena sebaiknya ia menikah dengan penduduk Iban asli. Dan ketika John menghampiri Selima yang sedang dihukum, dengan berat hati Selima berkata bahwa ia akan menikah dengan pria dari penduduk Iban. Rupanya Selima menuruti apa perkataan Melaka. John yang sangat kecewa, akhirnya dia pun pulang kembali ke Inggris. Dan di sana dia menikah dengan Cecilia, anak kandung Henry, yang mana sebenarnya dia tidak mencintainya.
I now pronounce you man and wife. We will kiss the bride. Beberapa bulan kemudian, John memutuskan untuk kembali ke Sarawak untuk menyelesaikan tugasnya yang sempat tertunda. Malam harinya ketika sedang menonton layar lebar, terlihat John sedang mencari-cari keadaan Selima. Dan hal itu disadari oleh Cecilia yang langsung memalingkan perhatian John kepadanya. Di keesokan paginya ketika di sungai, John melihat Selima yang tengah memandikan seorang bocah lelaki berkulit putih seperti dirinya. John pun meyakini bahwa itu adalah anak hasil bercocok tanamnya dulu. Malam pun tiba. Secara tiba-tiba John sudah berada di rumahnya Selima. Dia pun bertanya tentang bocah itu. Selima pun menjawab, rupanya ia menikah dengan Belansai yang kala itu sedang mengandung anaknya. Kini malam pun semakin larut. Di saat John sedang tertidur, Belansai secara diam-diam masuk dan melukai lengan John. John pun mengadukan hal itu kepada Henry. Karena laporan itu, Belansai diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah membuat seorang pejabat kolonial hampir tewas. Dan nantinya John sendirilah yang akan menjadi hakim dalam kasus ini. Belansai, was it your intention to kill me, or did a sudden madness seize you? But did you come to kill me? To kill you. Tell the court why you had. Dalam percakapannya dengan Henry, Henry mengatakan bahwa sebenarnya Selima adalah anaknya, hasil dari kenakalan masa mudanya dulu. Namun dia merahasiakan hal tersebut karena posisinya sama seperti John kala itu. Malam harinya John pun merasa kasihan dengan Belansai, dan dia pun akhirnya melepaskan Belansai dari tahanan itu. Karena bagaimanapun juga Belansai adalah teman dekatnya di Iban. They'll find out. They'll say you must. Setelah Belansai pergi, John mengajak Selima untuk pergi ke Borneo, Belanda, yaitu ke Indonesia, bagian Kalimantan. Di pagi harinya, Eji menawari Selima untuk menjadi sleeping dictionary seorang pria yang bernama Verly. Kalau tidak mau, Selima akan diberi hukuman. Di sisi lain, Cecilia memberitahu John bahwa ia sedang mengandung anaknya. John pun tersenyum, menandakan bahwa dia sangat senang mendengarnya. Dr. Smith came from Marytown. You look so happy. Yes. But I didn't. Di rumah si Verly, dia mencoba untuk merayu Selima agar mau diajak bercocok tanam. Namun Selima menolaknya, dan karena terus memaksa, akhirnya Verly mendapat pukulan memakai kayu oleh Selima. Setelah itu akhirnya Selima pergi membawa anaknya. Sementara di rumah John, Cecilia memintanya untuk pergi dengan Selima. Padahal yang kita ketahui bahwa saat ini dia sedang mengandung anaknya John. Cecilia berkata, dia tidak mau hidup dengan pria yang hatinya untuk orang lain. Cecilia juga tidak keberatan, dan sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa Selima adalah anak ayahnya, hanya beda ibu saja. Five when I was shipped off that Christmas. She was with Daddy had her son. Some mothers came with their children, but not mine. Not someone who's lumbered with me and has to pretend to. Here's someone who's chosen me. So when you asked me to marry you, I thought, right, you don't have to lie. If it hadn't been for her, we could have been happy enough, couldn't we? But all the time you loved someone else. What you and her had. Sesampainya di dermaga, Selima mencari keberadaan John yang ternyata tak ada di sana. Lalu tak lama kemudian John pun tiba di dermaga itu, dan di sana dia melihat kapal yang baru saja berjalan ke arah Borneo, Belanda. John mengira bahwa Selima pasti berada di kapal itu.
Sesaat kemudian John diberitahu seseorang bahwa Selima bukan pergi ke Borneo Belanda, melainkan pergi ke tambang tua yang berada di Jakarta. Ketika Selima baru akan pergi dengan menggunakan sampannya, tiba-tiba Henry mendatanginya dan memberikan senjata untuk menjaga dirinya. Dan di sini untuk pertama kalinya Henry memeluk putrinya itu, dan dia pun membiarkannya pergi dengan anaknya. Di sisi lain, John melanjutkan perjalanan mencari Selima melalui jalur darat, hingga akhirnya dia pun dapat menemukan Selima, dan mereka pun melepas rasa rindunya satu sama lain. Tak berselang lama, Verly berhasil menemukan mereka. Karena Verly saat itu sedang memegang senjata, akhirnya John pun mengikuti saat dirinya meminta mengikat di tiang bambu. Singkat cerita, terjadilah perkelahian antara mereka, dan John jatuh tersungkur. Dan ketika Verly akan menarik pelatuknya, tiba-tiba saja anak panah mengenai lehernya, dan ternyata itu adalah penduduk Jakarta yang dulu pernah dibantunya. Dan di akhir film, John, Selima, dan anaknya kini tinggal dan hidup damai di Borneo, Belanda, di Indonesia, Kalimantan, yang begitu kaya akan alam dan dikenal masyarakatnya yang sangatlah ramah. Dan cerita pun sampai di sini. Oke teman-teman, itulah rangkuman film The Sleeping Dictionary. Apabila di dalam menjelaskan, di dalam menerangkan banyak kekeliruan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pribadi saya sendiri hanya mendengar dari cerita dan juga lebih detailnya persisnya seperti apa saya juga kurang begitu paham, hanya singkat gambarannya saja. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, yang baru gabung, silahkan kalian subscribe channel ini untuk berlangganan, supaya mendapatkan notifikasi rangkuman-rangkuman film terbaru dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini. Sampai ketemu lagi di rangkuman alur film selanjutnya.